Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat channel KS Karya Laksana, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan kita pada hari Jumat, yang mana hari Jumat ini adalah mendapat julukan, mendapat predikat Sayyidul Ayyam, yaitu rajanya hari, yang mana di dalam hari Jumat ini banyak sekali keberkahannya. Nah, dan wabil khusus di channel UKS Karya Laksana, seperti biasa di hari Jumat ada salah satu kajian menarik, salah satu kajian yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua, yaitu kajian tentang nasihat-nasihat yang mungkin bisa menjadi motivasi untuk kita semakin rajin lagi dalam belajar, semakin semangat lagi dalam menuntut ilmu, yaitu nasihat-nasihat yang akan disampaikan yang bersumber daripada kitab Ta'limul Muta'alim, yaitu salah satu kitab karangan Syekh Az-Zarnuji. Yuk, sebelum kita mulai, kita bersama-sama bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah berkahkan apa yang kita pelajari hari ini. Semoga kita dapat mengamalkannya dan menambah ilmu, wawasan, dan manfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau jami'al mu'alifil kutubil lazina ta'lanna wa lam namu'alaf-fatihim wa ila jami'il masyayihim wa masyayihim wa nasibakallahumma anta nufa'ana bi'ulumihim wa ibarakatihim. Sisal mu'aliful kitab Ta'limul Muta'alim Syahajam Wajib khususnya sama aku hidup saya sahabat dan akhirah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat channel KS Karya Laksana, di dalam kitab Ta'limul Muta'alim ada salah satu nasihat, yang mana nasihat ini disampaikan oleh Umar An-Nasafi, yang terdapat di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Nah, nasihat ini adalah memberitahukan kepada kita cara-cara untuk kita sukses dalam mencari ilmu, berhasil dalam mencari ilmu, serta ilmu yang kita dapat itu bermanfaat. Di sini ada beberapa hal atau beberapa poin yang Syekh Umar An-Nasafi ini sampaikan kepada kita, yang mana nasihat yang pertama adalah ketika kita ingin berhasil dalam mencari ilmu, ketika kita ingin ilmu yang telah kita dapat bermanfaat, khususnya untuk diri kita pribadi, umumnya untuk orang lain, adalah yang pertama harus menjaga perintah dan juga larangan Allah. Ini adalah cara yang pertama disampaikan oleh
Syekh Umar An-Nasafi dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Nah, jadi supaya kita berhasil dalam mencari ilmu, supaya ilmu yang telah kita dapat bermanfaat bagi banyak orang, bermanfaat bagi diri kita pribadi, maka resep yang pertama yang Syekh Umar An-Nasafi ini sampaikan kepada kita adalah kita harus turut, harus patuh, harus tunduk terhadap perintah dan juga larangan Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasa ininya adalah kita harus bertakwa kepada Allah gitu ya. Apa itu takwa? Imtisali awamirillah wajtinabin nawahi. Mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, wajtinabin nawahi, dan menjauhi larangan-larangan, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cara agar supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ketika kita belajar, ketika kita mendalami suatu ilmu, maka kita harus bertakwa kepada Allah. Kita harus menjalankan apa yang Allah perintahkan. Kita harus menjauhi apa yang Allah larang. Nah, itu nasihat yang pertama yang disampaikan oleh Umar An-Nasafi. Kemudian yang kedua, kita harus benar-benar memperhatikan sholat. Nah, ini adalah nasihat yang kedua. Kita harus benar-benar memperhatikan terhadap sholat kita. Kenapa yang kedua kita harus memperhatikan pada sholat kita gitu? Padahal kalau misalkan kita ringkas gitu ya, itu bisa masuk ke dalam poin yang pertama gitu. Kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Perintah Allah di sini adalah bisa misalkan contohnya adalah sholat. Selain amal ibadah-ibadah yang lainnya, mengaji, contoh belajar. Nah, kemudian di sini Umar An-Nasafi menasehati kepada kita agar kita ketika ingin ilmu yang kita dapat bermanfaat, kita sukses dalam mencari ilmu, maka kita harus benar-benar memperhatikan yang namanya sholat. Nah, ini sebagai apa ya? Istilahnya adalah penguat gitu. Bahwa ketika kita mengerjakan sholat, jangan hanya apa ya? Istilahnya sekedar melaksanakan kewajiban aja. Apa istilahnya? Sholat yang penting sholat gitu, nggak tahu syarat rukunnya gimana gitu, nggak tahu apa, nggak memperhatikan sholatnya harus bagaimana cara berpakaiannya. Nah, memperhatikan sedetail mungkin tentang masalah sholat gitu. Jadi harus benar-benar didirikan, harus benar-benar diperhatikan gitu. Jangan hanya melaksanakan sholat itu adalah sekedar supaya kita bebas tugas aja gitu, supaya kita sholat aja. Nah, jangan sampai seperti itu. Ketika kita ingin sukses dalam mencari ilmu, ketika kita ingin manfaat terhadap ilmu yang telah kita dapat, maka kita harus betul-betul menjaga yang namanya sholat, memperhatikan yang namanya sholat. Kenapa harus diperhatikan? Karena sholat adalah amal ibadah pokok gitu. Bahkan amal ibadah yang pertama kali
dihisab ketika nanti di akhirat adalah sholat gitu. Makanya ketika sholat kita benar, maka insya Allah gitu semuanya akan benar. Nah, begitu. Jadi ketika kita ingin istilahnya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka kita harus betul-betul memperhatikan yang namanya sholat. Nah, kemudian Syekh Umar An-Nasafi berpendapat lagi, menyampaikan nasihat yang kedua berkaitan cara agar supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta kesuksesan dalam mencari ilmu. Yang ketiga adalah kita bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu tersebut. Gitu. Wabil khusus di sini Syekh Umar An-Nasafi menitik beratkan kepada kita harus benar-benar bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu syara. Gitu. Nah, ketika kita akan belajar, ketika kita akan menuntut ilmu, maka harus dibarengi dengan kesungguhan hati, harus bersungguh-sungguh. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Nah, itu adalah konteks sederhananya gitu. Ketika kita ingin bermaksud terhadap sesuatu, mendalami suatu ilmu, maka ketika dibarengi dengan kesungguhan, maka insya Allah ilmu yang telah kita dapat, ilmu yang kita istilahnya kita pelajari akan kita dapatkan dan juga akan bermanfaat bagi kita. Bagaimana cara daripada sungguh-sungguh mencari ilmu? Nah, kita jangan sampai pasti ya yang dalam namanya tolabul ilmi atau mencari ilmu itu rasa lelah, capek itu pasti ada. Nah, apakah kita tidak boleh lelah? Boleh gitu. Tapi kita harus ingat bahwa tujuan kita adalah meraih ilmu, meraih cita-cita yang luhur, mendapatkan manfaat daripada ilmu tersebut, manfaat daripada ilmu yang telah kita pelajari. Nah, supaya seperti itu, maka kita harus sungguh-sungguh dalam mencarinya. Kalau istilah Sundanya, belajar itu jangan sahayuna. Kalau istilah Sundanya gitu ya. Jadi belajar teh hanya menuruti mood kita aja gitu. Kalau kita mau belajar misalkan lagi males nanti aja. Nah, jangan sampai gitu ya. Jadi kemalasan itu harus dilawan gitu. Nah, itu yang nasihat yang ketiga yang disampaikan oleh Syekh Umar An-Nasafi. Kita ketika ingin meraih kesuksesan dalam mencari ilmu, ketika ingin meraih kemanfaatan daripada ilmu, maka kita harus bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Nah, kemudian yang keempat adalah kita harus menjaga apa-apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Baik itu makanan, minuman, itu harus benar-benar dijaga gitu. Harus benar-benar tahu dari mana asalnya, harus tahu halal haramnya. Karena gini, boleh jadi kita lambat dalam memahami sesuatu dikarenakan ada barang-barang haram, ada makanan-makanan haram yang masuk ke dalam perut kita, yang sehingga menjadikan penghalang bagi kita untuk mendapatkan keberkahan, kemanfaatan ilmu tersebut. Nah, maka kita sebagai thalibul ilmi, sebagai pelajar, sebagai murid, kita wajib menjaga makanan kita, menjaga minuman kita, menjaga apa-apa yang kita konsumsi dari
halal dan haramnya harus jelas. Ketika kita makan, apakah makanan ini halal? Ketika kita minum, apakah minuman ini minuman ini halal? Nah, maka itu harus kita jaga. Nah, kemudian bagaimana nih kalau misalkan kita masih anak-anak? Nah, berarti ini yang keempat ini adalah tugas daripada orang tua gitu. Ketika kita ingin mencetak atau menciptakan anak kita supaya ilmunya berhasil dalam mencari ilmu, berhasil dalam memanfaatkan ilmu gitu ya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka apa yang telah kita kasih kepada anak kita, kita renungkan gitu. Kita harus lebih selektif gitu dalam hal memberi makanan terhadap anak-anak kita gitu. Harus ya yang tadi harus selektif dalam memberikan makanan. Harus tahu sumbernya dari mana gitu. Jangan hanya yang penting kenyang gitu. Jangan sampai gitu. Tapi harus diperhatikan juga halal atau haramnya juga. Kenapa? Karena ditakutkannya gini. Ada satu keterangan yang menerangkan bahwa setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka tidak ada tempat yang lebih baik untuk orang tersebut kecuali neraka. Nah, ini adalah ancaman yang serius gitu, bahwa tidak ada tempat yang lebih cocok daripada orang yang di dalam tubuhnya terdapat daging yang haram, terdapat darah yang mengalir dalam dirinya itu darah dari hasil makanan yang haram selain neraka gitu. Ini naudzubillah gitu. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, ketika itu barang haram, masih untung kalau misalkan itu hanya sekedar melintas dalam perut kita gitu. Hanya sekedar melewati usus lalu keluar lagi, nah itu masih untung gitu. Dibanding ketika si makanan yang didapat dengan istilahnya haram, terus kita makan gitu ya, si makanan tersebut, lalu makanan tersebut diolah oleh tubuh kita, kemudian menjadi menjadi darah, menjadi daging, lalu udah mendarah daging dalam tubuh kita, maka dikhawatirkan ini termasuk ke dalam ancaman Allah yang tadi gitu, bahwa setiap daging yang ada di dalam tubuh manusia yang tercipta dari daging dari makanan yang haram, maka tiada tempat yang lebih layak, tiada tempat yang lebih pantas untuk orang tersebut selain neraka. Naudzubillah. Maka kita tidak akan masuk ke surga, kita malahan kita akan masuk ke dalam neraka. Nah, makanan dan minuman tersebut juga bisa menjadi penghalang untuk kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat gitu. Makanan dan minuman yang tidak jelas halal dan haramnya tersebut akan menghambat gitu ya, selain kepada ibadah kita, juga terhadap kesuksesan ketika kita dalam mencari ilmu. Itu jadi harus lebih diperhatikan lagi, harus lebih selektif lagi dalam hal makanan gitu. Karena kita nggak mungkin bisa kuat belajar, nggak mungkin bisa konsen dalam belajar ketika tubuh atau perut kita lapar gitu ya. Makanya ketika kita seperti yang di konten sebelumnya ya, ketika kita makan, ketika kita minum, maka niatkan apa yang kita makan ini sebagai sumber kekuatan untuk kita beribadah kepada Allah, sumber kekuatan untuk kita bertolabul ilmi, mencari ilmu. Jadikan bekal gitu agar menjadi amal akhirat, menjadi ladang pahala untuk kita. Jadi
hanya sebatas kenyang aja gitu ya, tapi lebih daripada itu kita mendapatkan pahala. Nah itu jadi harus lebih selektif lagi dalam hal makanan ataupun minuman. Nah kemudian yang kelima, nah ini ketika kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ketika kita ingin sukses dalam mencari ilmu, maka apa yang kita dapat setelah kita belajar, setelah kita menuntut ilmu, maka minta kepada Allah untuk menjaga amal-amalan kita, untuk menjaga ilmu-ilmu yang telah kita dapat. Nah, itu makanya di dalam konten sebelumnya juga ada ya doa setelah kita belajar. Nah, makanya dalam doa tersebut kita menyampaikannya, Allahumma ini astaudatuka ma'alam tanihi. Makanya dalam doa setelah belajar kita bermunajat meminta kepada Allah, Allahumma ini staudatuka ma'alam tanihi. Ya Allah, aku menitipkan apa-apa yang telah aku ketahui atau ilmu-ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada saya. Fardudhu ilayya. Kemudian ya Allah, kembalikanlah kepadaku indah hajati, ketika aku butuh, ketika aku membutuhkannya, ya Allah kembalikan. Kita istilahnya mencari ilmu, ketika ilmunya telah dapat, kita minta kepada Allah, ya Allah jaga ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada saya, dan ya Allah kembalikan kepada saya ketika saya membutuhkan ilmu tersebut. Nah, wala tansanihi, dan ya Allah jangan sampai lupa gitu. Jangan sampai lupa gitu. Jangan sampai kita itu menjadi lupa terhadap ilmu yang telah kita dapatkan gitu. Makanya di dalam nasihat yang terakhir ini yang yang Syekh Umar An-Nasafi berikan kepada kita, bahwa ketika kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ketika kita belajar mencari ilmu, supaya kita sukses dalam mencari ilmu dan ilmu yang kita dapat bermanfaat, maka titipkan kepada Allah dengan cara berdoa, Allahumma inni staudatuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya indah hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, aku titipkan ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada saya, dan ya Allah kembalikan ilmu tersebut kepada saya ketika saya membutuhkannya, dan jangan sampai saya lupa terhadap ilmu tersebut. Nah, itu adalah beberapa nasihat yang diberikan oleh Syekh Umar An-Nasafi kepada kita selaku pelajar, selaku muta'alim gitu ya, orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar, bahwa ketika kita ingin sampai kepada keberhasilan dalam mencari ilmu, ingin sampai kepada tujuan kita, yaitu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka jangan lupa untuk mengamalkan 5 nasihat daripada Umar An-Nasafi ini. Nah, itu jadi kesimpulannya,
Ada 5. Yang pertama, kita harus betul-betul menjaga perintah Allah, menjaga apa-apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, dan menjauhi apa-apa yang telah Allah larang kepada kita. Kemudian yang kedua adalah kita harus benar-benar atau sungguh-sungguh dalam memperhatikan salat kita, memperhatikan ibadah-ibadah kita. Kemudian yang ketiga, kita harus bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Yang keempat adalah kita harus senantiasa menjaga daripada makanan-makanan dan minum-minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Halal dan haramnya harus jelas. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yang musonib sampaikan kepada kita adalah ketika kita ingin berhasil dalam mencapai kesuksesan ilmu, ingin berhasil dalam mendapatkan kemanfaatan, keberkahan daripada ilmu, maka kita ketika telah mendapatkan ilmu, ketika telah selesai belajar, maka titipkan, minta kepada Allah untuk menjaga ilmu yang telah kita dapat. Kenapa? Karena Allahu khairul hafidun. Allah sebaik-baiknya penjaga. Makanya kita titipkan lagi ke Allah, ya Allah, aku menitipkan ilmu yang telah aku pelajari, dan kembalikan lagi ya Allah kepadaku ketika aku membutuhkan terhadap ilmu tersebut. Nah, seperti itu. Itu barangkali sedikit nasihat yang dapat saya sampaikan di video kita kali ini. Mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita semua, mendapatkan keberhasilan, dan mudah-mudahan Allah hasilkan apa yang menjadi hajat kita. Allah hasilkan apa yang menjadi cita-cita kita. Berkahnya kita belajar, berkahnya kita mengaji, menuntut ilmu. Mudah-mudahan sahabat channel KS Karya Laksana yang mungkin memiliki hajat-hajat tertentu, Allah kabulkan, Allah ijabah doa kita, Allah sampaikan kepada cita-cita yang kita impikan. Ala hadihiniyah tawassalna bil barakah wa tawassalna bil ijabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu mungkin sahabat channel KS Karya Laksana di video kita kali ini ya. Mungkin di video kali ini agak nggak terlalu panjang ya, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang sahabat channel KS Karya Laksana dengarkan dan pelajari dari konten video kita hari ini, semoga jadi keberkahan untuk kita semua, mendapatkan ilmu yang bermanfaat sesuai dengan nasihat yang disampaikan oleh Umar An-Nasafi kita disampaikan oleh Allah terhadap keberhasilan dalam mencari ilmu, kemanfaatan, keberkahannya kita dapatkan daripada ilmu tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, mungkin itu. Mohon maaf jika banyak kali kesalahan dalam segi penyampaian ataupun penjelasannya. Jika ada yang bingung, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk komen, memberikan saran ataupun masukan-masukan yang membangun
untuk kedepannya supaya lebih baik lagi, lebih maksimal lagi dalam penyampaiannya. Dan jangan lupa untuk didukung terus channel UKS Karya Laksana. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan kepada hari Jumat berikutnya untuk insya Allah sama-sama belajar kembali mengenai nasihat-nasihat yang disampaikan oleh yang terdapat dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.